Selamat siang, hari ini saya akan mempresentasikan sidang saya dengan judul Serious Game Supply Chain Management menggunakan blockchain. Nama saya Astrid Novita Putri, promotor saya adalah Bapak Muhammad Haryadi SD MSc PhD dan Bapak Reza Fuad Rahmati STMT PhD. Saya di program doktor Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas di ITS. Saya Seletsu. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah rantai distribusi yang panjang menyebabkan harga meningkat. Dalam hal ini adalah permainan harga dari pengepul atau tengkulak sehingga menyebabkan penurunan nilai tukar petani atau NTP. Nah, jadi di sini ada gambar dari yang sebelah kiri rantai distribusi perdagangan di Kabupaten Semarang yang saya survei di Dinas Pertanian Kota Semarang. Pertama, petani hasil panennya dijual ke pengepul kecil itu biasanya menggunakan truk kecil, kemudian dijual ke dari pengepul kecil menjual ke pengepul besar, biasanya sudah menggunakan yang truk besar. Kemudian baru dijual ke pedagang grosir di pasar tradisional seperti di pasar pada umumnya. Kemudian dari pedagang grosir menjual ke pedagang eceran di pasar tradisional baru ke konsumen. Ya, dalam hal ini menyebabkan harga menjadi sangat meningkat karena melewati beberapa rantai pasok. Ya. Yang sebelah kanan ini adalah pola distribusi perdagangan studi kasus cabai merah di Indonesia. Jadi dari produsen, pengepul, pedagang ecer, swalayan, dan sebagainya. Jadi ini sangat merugikan petani dan konsumen karena harganya ini meningkat karena dipermainkan oleh beberapa rantai supply chain yang lain. Sehingga diperlukan suatu dynamic supply chain atau DSC untuk model rantai distribusi baru yang dapat menguntungkan petani dan konsumen. Nah, dari penelitian ini kami mengusulkan rantai pasok yang baru atau rantai distribusi dari petani, KUD, distribusi, dan konsumen. Kemudian dalam hal tersebut ini saya gambarkan di diagram, ada petani, KUD, distribusi, konsumen. Dalam mencoba menggunakan penelitian kami menggunakan teknologi blockchain smart contract dan teknologi ambient intelligence untuk transparansi penelusuran data serta tanpa melibatkan pihak ketiga dan dapat memonitoring setiap transaksinya secara distributed ledger dan diimplementasikan pada serious game seperti ini. Jadi nanti menggunakan supply chain yang diterapkan di serious game. Jadi latar belakang adalah rantai distribusi diperlukan suatu optimasi yang melibatkan suatu pengambilan keputusan di sebuah pemerintah yang tepat dalam hal perencanaan produksi. Kemudian optimasi berbasis simulasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam melacak ketersediaan stok dengan melibatkan hasil produksi dari hasil keputusan pemotongan jalur distribusi menggunakan teknologi blockchain yang diusulkan tadi ya. Nah, di sini bisa menggunakan sistem smart bidding ya pada KUD dan konsumen. Berarti melakukan lelang ya, smart bidding itu seperti lelang untuk menjualnya. Nah, di sini untuk pengembangannya adalah dioptimasi produksinya dan penerapan di serious game. Konsep yang diusulkan seperti ini yang tadi sudah saya bahas. Jadi pertama kita membuat blockchain-nya dulu ya. Setelah blockchain-nya terbentuk, kita buat ke game, ke smart bidding, transaksi supply chain management, kemudian bisa dioptimasi yang disimulasikan di serious game. Rumusan masalah adanya alur distribusi yang rumit dan berbelit pada rantai distribusi perdagangan di Indonesia sehingga merugikan petani. Petani sulit untuk dapat mengoptimalkan produksi serta melakukan pelacakan ketersediaan stok.
Untuk batasan masalah penelitian ini adalah game ini menggunakan teknologi blockchain smart contract sebagai pemodelan jalur distribusi baru untuk menghilangkan tengkulak atau pihak perantara. Game ini menerapkan metode optimasi produksi baru menggunakan metode simplex, weighted sum, dan Pareto form, serta teknologi blockchain berdasarkan variabel rata-rata konsumsi dan total produksi di petani untuk melacak ketersediaan stok pertanian. Tujuan penelitian ini adalah model rantai distribusi baru pada supply chain management di Indonesia menggunakan teknologi blockchain smart contract sebagai penyimpanan transaksi dalam catatan terdesentralisasi. Metode baru untuk optimasi hasil produksi menggunakan metode simplex, weighted sum, dan Pareto form menggunakan teknologi blockchain berdasarkan variabel rata-rata konsumsi total produksi di petani yang digunakan untuk melacak ketersediaan stok pertanian yang disimulasikan pada serious game agar stok tersebut terpenuhi. Jadi manfaat penelitian ini adalah serious game ini sebagai media pembelajaran untuk mensimulasikan petani dalam pengambilan keputusan memotong jalur distribusi sebagai media pembelajaran petani dan konsumen untuk petani yang tidak memahami supply chain management, jadi menjual kembali ke tengkulak. Game ini dapat mengoptimasi jumlah produksi dan memaksimalkan stok petani berdasarkan produksi dan jumlah konsumsi untuk variabelnya. Dengan menggunakan metode simplex dan menggunakan Pareto form sebagai model optimasi dalam permasalahan jamak dengan mencari solusi untuk semua tujuan, yaitu memaksimalkan hasil produksi petani. Ya. Hal ini dikarenakan mengambil keputusan masalahan jamak atau MOO atau linear programming. Originalitas penelitian ini adalah sebuah metode pengoptimalan hasil produksi menggunakan teknologi blockchain dan supply chain management sebagai mengelola buku besar distribusi dan sebuah teknologi blockchain. Model baru ini untuk menawarkan solusi keuntungan penyimpanan data terpusat dan menjaga solusi private data dan kecepatan on-chain yang melibatkan lebih dari satu penyimpanan database private karena saling terintegrasi satu sama lain dari hasil keputusan pemotongan jalur distribusi. Sehingga dapat memudahkan dalam mengambil keputusan pengendalian pertanian, memaksimalkan hasil stok pertaniannya menggunakan metode baru yang dapat digunakan untuk saran kebijakan pengoptimalan jalur distribusi baru yang disimulasikan pada serious game. Ini untuk studi kasus di Indonesia. Kontribusi penelitian ini adalah pemodelan sebagai pendukungan pengambilan keputusan petani melalui serious game sebagai media pembelajaran dalam produksi pertanian. Dari hasil keputusan pemotongan jalur distribusi baru menggunakan teknologi blockchain dan terdistribusi ledger untuk transparansi penelusuran transaksi data. Rancangan ini diharapkan diimplementasikan di Kementerian Pertanian Republik Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, kota, atau kabupaten. Bagan penelitian saya seperti ini yang di kotak biru ini penelitian sebelumnya, kemudian yang di bawah ini adalah pengembangan penelitian yang akan yang sudah saya lakukan ya. Ini diagram fishbone saya. Untuk yang biru ini sudah publish, yang lain ada yang masih submit seperti itu. Jadi yang publish sudah 3, yang submit ada 3 dari diagram fishbone ini. Kemudian penelitian ini menggunakan blockchain ya. Blockchain adalah suatu pencatatan digital yang terdesentralisasi secara private, memiliki arti sebagai pengoperasian transaksi dengan basis data user to user atau peer to peer. Ya, jadi supply chain management serious game menggunakan blockchain smart contract ditampilkan seperti ini. Ini ada di jurnal saya. Pertama ada di aktivitas log pencarian informasi, kemudian ada blockchain-nya. Diskenario melalui smart contract ya, kemudian melakukan metode smart bidding untuk penawaran harga petani dengan KUD pada serious game. Kemudian di sini diterapkan semua di supply chain management blockchain menggunakan serious game. Nah, ini seperti ini tampilannya. Smart contract supply chain management pada serious game ini saya menggunakan MetaMask, Unity, Moralis, Polygon, Redis, dan MongoDB. Pertama, game ini
petani atau aktor itu mengidentifikasi informasi, kemudian menandatangani digital, setelah itu menvalidasi, kemudian peer blockchain, kemudian ke KUD, begitu juga KUD distribusi dan konsumen ya. Itu FSM saya adalah pertama dimulai dari login, kemudian scan wallet QR code, ya. Kemudian jika sudah terdaftar, connect, masuk ke mode petani atau KUD atau distribusi atau konsumen ya. Kemudian aktor yang terlibat menandatangani digital di kontrak smart contract. Ya. Kemudian tampil hasil panen. Kemudian kalau untuk petani untuk transaksi panen, kemudian jual beli ke KUD ya. Untuk KUD dia membeli dari petani, kemudian menjual kembali ke konsumen. Kemudian tersimpan di blockchain smart contract. Seperti itu. Untuk distribusi ada permintaan barang dan pengiriman barang. Untuk mode konsumen membeli hasil panen dari koperasi atau KUD, kemudian dapat melihat aktiviti yang dimiliki oleh petani ya, petani, KUD dan sebagainya, sehingga bisa mengecek harga petani, stok petani, lokasi petani dan seterusnya. Sudah ditandatangan digital, kita simpan. Kemudian di sini ada uji operasi smart contract. Seperti ini kita menggunakan Redis. Sini saya menggunakan transaksi fee-nya, jadi gas fee untuk setiap transaksi smart contract atau blockchain, menggunakan Matic, mata uang Matic. Ya. Ini ketika ada notifikasi transaksi akan muncul tanda tangan tinggal seperti ini, dihubungkan, ya, selesai gitu ya. Di tanda tangan digital. Pertama dihubungkan melalui akun, kemudian ada informasi tanda tangan digital. Nah, itu otomatis mentransfer TXN hash-nya ya, otomatis tersimpan di sini. Kemudian di sini ada lingkungan virtual supply chain manajemen berbasis smart contract serious game. Tampilan game saya seperti ini. Dari pertama men-scan wallet, kemudian petani bisa menanam tanamannya, kemudian tampil ke transaksi jual beli, ke konsumen KUD, kemudian ada smart bidding juga untuk aktivitas penawaran harga ya, atau lelang jika petani panen banyak. Ya, gitu. Kemudian di sini ada tas-tas yang saya gunakan. Pertama ada user registration, farmer stock, farmer shop, farmer KUD, KUD stock, KUD shop, farmer automation, farmer KUD bidding transaction, KUD customer transaction, customer stock. Ini gas fee setiap transaksi ya, digambarkan dalam grafik. Jadi penjelasan untuk tasnya, UR itu pendaftaran, kemudian farmer stock itu kegiatan petani menanam sampai panen, farmer shop itu menjual, menampilkan hasil panen yang akan dijual ke KUD, kemudian farmer KUD transaction itu petani dan KUD melakukan transaksi jual beli pada farmer KUD transaction, kemudian KUD stock adalah membeli hasil panen petani dari KUD ya, kemudian di stok ya, kemudian KUD menjual kembali ke konsumen ya, jadi KUD shop ya, menampilkan. Kemudian di sini ada farmer auction dan farmer KUD bidding transaction, ini untuk hasil lelang ya, tadi ya yang smart bidding. Kemudian ada KUD customer transaction, adalah transaksi penjualan kemudian KUD dan customer, kemudian ada customer stock. Customer stock adalah penyimpanan hasil transaksi pembelian dari KUD ke customer. Di sini ada HVSM pada optimasi produksi ya. Jadi pembangunan ini juga menggunakan optimasi produksi dari menggunakan metode simplex ya, kemudian dicari batasan Z1, Z2-nya, kemudian menemukan patrick trade-off ya, atau trade-off ya, kemudian diberi weighted sum,
kesimpan ke Pareto, metode Pareto. Seperti itu. Jadi metode yang saya gunakan adalah metode simplex. Metode simplex adalah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan objektif untuk batasan lebih dari satu dan batasan dalam ketidaksamaan. Batasan tersebut biasanya berupa keterbatasan berkaitan dengan sumber daya penelitian ini. Parameter rata-rata total total konsumsi produksi di petani dan KUD ya. Jadi mencari Z atau fungsi tujuan maksimal dari C1, X1, CI, XN dengan batasan atau constraint. Ini pertidaksamaan sebagai studi kasus, ada studi kasus kacang kedelai dan jagung ya. Jadi mencari nilai optimal dari jumlah produksi dan konsumsi. Nah, yang didapat adalah Z1-nya adalah 7591, untuk Z2-nya adalah 845,598. Kemudian dicari titik tengah matrix payoff-nya untuk studi kasus jagung. Matrix payoff-nya adalah 57,745 untuk trade-off. Kemudian untuk studi kasus kacang kedelai, metrik payoff-nya adalah 1,29257. Kemudian metode weighted sum, metode ini untuk memfasilitasi pengambilan keputusan atas berbagai masalah atau MOO merupakan masalah Pareto front. Nah, jadi di sini ada fungsinya adalah max W1, Z1, W2, Z2 ya. Di sini nilai optimalnya antara 0 sampai 1. Ini metode Pareto front-nya dioptimasi lagi. Kemudian ditampilkan dalam Pareto front grafik seperti ini. Jadi hasil Pareto front yang saya tampilkan untuk pengoptimalan produksi dari trade-off untuk Z1 studi kasus optimasi produksi kacang kedelai itu adalah weighted sum jumlah produksi dikurangi konsumsi kacang kedelai seperti ini, yang di sebelah kiri untuk kacang kedelai, kemudian yang sebelah kanan untuk konsumsi jagung payoff-nya seperti itu. Jadi manfaat pengembangan metode optimasi simplex dengan menggunakan weighted sum dan Pareto front diharapkan dengan menggabungkan metode tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan juga terhadap trade-off sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas dan kehandalan metode simplex dan pengoptimalan berbagai jenis masalah. Nah, jadi penerapan pada blockchain-nya seperti ini. Untuk publikasi saya sudah publish di Q4 untuk conference ya tahun 2020, kemudian saya publish Q2 di jurnal Optimization Industrial Engineering. Kemudian saya juga publish di IEEE Access ya Q1 tahun 2023. Kemudian jurnal yang lain masih submit ya seperti itu. Terima kasih, mohon arahan dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.